adalah sinonim, sinonim ya. Nah, karena Iya, ini Bung. perbedaan perbedaan yang sangat mendasar juga itu di dalam literatur Islam tentang perbedaan iman dan Islam. Itulah banyak definisi apa itu iman, apa itu Islam. Tapi pada konteks tertentu Al-Quran sendiri itu membedakan iman dengan Islam. Seperti contohnya, qalatil a'rabu amanna. Itu orang orang Arab Badui berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami sudah beriman." Lalu Rasulullah menerima wahyu, diwahyukan Rasulullah, katakan Muhammad, "Kullam tu'minu." Kamu belum beriman. Walakin kulu aslamna. Tapi katakanlah saja kami sudah menyerah. Ah, berarti kadang Muslim itu secara zahir tidak dianggap oleh Tuhan sebagai iman. Seperti imannya kita ini orang awam. Imannya kita ini banyak iman-iman Arab begitu. Karena belum tentu ini kita iman berdasarkan kepuasan batin kita, keyakinan kita, berdasarkan pengetahuan. Kemungkinan itu sebenarnya kita melakukan seremoni-seremoni beragama ini karena mengikuti sekampung kita. Karena kalau tidak melakukannya kita dikecohkan, kita dihukum sosial. Bisa saja begitu. Gitu. Jadi saya ingin katakan bahwa eh, Imam Bukhari memasukkan Islam di sini iman seakan-akan menganggap bahwa antara dua kalimat iman dan Islam itu adalah sinonim karena dia sebutkan apa? Dia menyebutkan tentang pembahasan Islam ini dalam Kitabul Iman. Seperti yang pertama al-imanu bid'u wa sittuna syu'bah, ya toh? Ah, adana a'laha la ilaha illallah wa adanaha imatatul isa asa anit tariq. Padahal iman di sini ada kadang iman dipakai pada kalimat Islam, ada juga Islam dipakai pada konteks iman. Seperti ketika banyak iman adalah lebih 60 60 lebih cabangnya, 60 lebih tangkainya, syu'bah. A'laha batang paling tingginya, paling besarnya adalah la ilaha illallah wa adnaha dan cabang paling kecilnya adalah imatatul asa anit tarik, menjauhkan yang menyakitkan dari jalan. Padahal menjauhkan duri dari jalan apakah bisa dianggap iman itu atau muslim, Islam? Ya, jadi ini penting kita kayaknya penting kalau sudah banyak kita baca ini, kita mencoba membaca sedikit tentang metode Bukhari dan Muslim, ya. Itu Iya. eh, jadi membaca metode pengarang sebelum membaca karangannya itu sendiri, sama halnya kita mempelajari separuh daripada isi kitabnya. Hah? Iya, lanjut, lanjut. Cun Cun. Ya, Oh, dilanjut Cun Cun. Udah. lanjut hadis Aku matikan. 12 ini. Baru kita selesai baca hadis. Iya, Bung. Haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Al-Lais an Yazid an Abi Al-Khair an Abdullah bin Amr radhiyallahu an anna rajulan bahwasanya seorang laki-laki sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khair, Islam apa yang baik? Qala, Nabi bersabda, tuta'imut ta'ama, memberikan makan, wa taqra'us salama, dan mengucapkan salam, ala man arafta, terhadap siapa yang mengenalmu, wa malam ta'rif, wa malam ta'rif, dan terhadap siapa yang tidak mengenalmu.
Ini kontes penerjemahannya di situ. Ayyul Bab Islami khair. Sebentar. Terakhir di sini. Ayyul Islami khair. Islam apa yang paling baik? Jangan terjemahkan Islam apa yang baik, ya. oh ya. Karena konteksnya semua Islam itu baik, ya. Cuma kita mau bertanya apa yang terbaik. Sama dengan pertanyaan ayyul imani afdal, ya toh? Nah, jadi khair di sini adalah yang terbaik. Wa tut'imut ta'ama wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Saya kira demikian. Ayo kita baca Ihya Ulumuddin. Hmm. Sudah tampil, Cuncung? Ya, sudah. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu, yang kelima. Tahqiqu umurin ghamidatin i'tasat 'alal afhami. Menjelaskan perkara-perkara yang samar yang sulit dipahami. Lam yuta'arrad laha fil kutubi aslan. Yang sama sekali tidak dibahas dalam kitab-kitab. Idil kullu wa intawaradu ala manhaji wahidin. Karena meskipun semua berjalan di jalur yang sama, pala mustangkara ayyam parida kullu wahidin minas salikina. Tidak mustahil setiap penempuh jalan itu bitanabbuhi li amrin yakhussuhu, memiliki pengenalan khusus terhadap suatu perkara, wa ya'pula anhu rufaqa'uhu, yang tidak disadari oleh rekan-rekannya. Aula ya'pulu anit tanabbuhi, atau ia sebenarnya tidak lalai dari menyadarinya, lahu walakin yashu, tetapi lupa, an iradihi fil kutubi, lupa menuliskannya dalam kitab. Aula yashu, atau ia tidak lupa, walakin yasrifuhu an kashfil ghita'i anhu sarifun. Tapi ada sesuatu yang lainnya untuk menyingkap hal Jadi tersebut. ada dua kalimat ini. Fahadi, Sebentar. Ada dua kalimat ini mirip-mirip, ya. Tetapi Imam Al-Ghazali memakai pada konteks yang berbeda dan makna yang berbeda. Ya toh? ya, Ini menunjukkan bahwa as-sahu dengan al-ghaflu beda. Al-kalimatani mukhtalifatani di maknahuma. Ya. Coba lihat umpamanya. Beliau mana tadi nomor 5 itu? Kullu intawarada, ya. Bisa kalau di dalam al-ithafi itu wa intawarada, yakni kalimat kullu juga min haitsul makna wa intawaradu ala manhajin wahin fala mustankara an yanfarida kullu wahidin minas salikina bitanabbuhi li amrin yakhussuhu wa yaghfulu anhu rufaqa'uhu. Jadi bisa saja semua eh, apa para perantau atau pencari Tuhan satu bentuk dalam metode, tetapi bukan sesuatu yang aib. Untuk setiap dari para mereka itu, dia mengkhususkan untuk memperhatikan satu hal tertentu yang terkhusus. Sementara wayaghfur anhu rufaqa'uhu, koleganya yang lain atau teman-teman sejawatnya yang lain tidak memperhatikannya. oh, Ya toh? Paham di sini. Ini level tertinggi ya, nih. Nah, Imam Al-Ghazali masuk dalam posisi ini. Kita tidak sebelum Al-Ghazali kita tidak menemukan kitab, banyak kitab, tetapi kadar ramuannya yang begitu seperti lebih komplit daripada yang lain, yang menggabungkan
ilmu muamalat, ilmu zahir wa ilmu batin. Anda pernah nggak membaca usul fikih yang ada tasawufnya? Ah, ya Belum, kan? Bung. Tasawuf ada juga fikihnya. Ah, ilmu ilmu ahl ada juga ilmu kalamnya. Gitu. Naklinya ada juga aklinya secara paralel. Nah, kita kan berbicara di sini dalam konteks keistimewaan buku ini daripada buku-buku sebelumnya. Kita sudah sampai kepada keistimewaan kelima yang tidak dimiliki dengan kitab-kitab yang lain. Apa keistimewaan kelima itu adalah tahqiq umurin ghamidah. Apa itu tahqiq? Memastikan semua hal-hal yang 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 samar, itasat al-ifham, yang sangat rumit untuk dipahami, yang tidak pernah disebutkan sama sekali dalam kitab apapun. Jadi kita akan mendapatkan ini di dalam Ihya Ulumuddin. Ketika taruhlah Anda membaca seperti kitab-kitabnya, Anda mau bicara tentang tasawuf karena di Ihya Ulumuddin juga tasawuf. Bacalah Ihya, beda rasanya dengan Ihya Ulumuddin, ya. Taruhlah punya karena Ibnu Arabi Al-Futuhatul Makkiyah, atau tafsir-tafsir yang lain, atau kitab-kitab yang lain, beda rasanya dengan membaca Ihya Ulumuddin. Saya ya, saya sejak Ali membaca Ihya Ulumuddin, walaupun bacaan di Ihya Ulumuddin itu ya sekedar karena bahasa kita masih sangat terbatas, ya, sudah sampai kan rasanya rasanya Ihya Ulumuddin ini kita mencicipi makanan 4 sehat 5 sempurna gitu, ya. Nah, ini tadi saya mau menjelaskan antara kalimat as-sahwu, ya toh, as-sahwu dengan ghafalah. Aula yaghfulu anit tanabbuhi lahu, atau dia tidak lupa. Dia tidak lupa untuk memberikan atensi kepada masalah itu, walakin yashu an iradihi fil kutub. Coba. Taruhlah umpamanya Anda sholat, ya. Anda Allahu Akbar. Anda mau sholat zuhur. Tiba-tiba Anda kira sudah 4 rakaat. Tapi baru 3. Lalu kemudian pada rakaat ketiga setelah Anda salam, baru 3. Lalu Anda berdiri menambah 1. Disebut dengan apa? Al-ghafil wala as-sahi? As-sahi. Asahi, Bung. Sahi. As-sahi. Saya sudah Sahih. mau melakukan, iya, 5 menit yang lalu saya sudah mau melakukan 4 rakaat. Gitu. Pilu. Ah. Jadi al-ghafil memang dia tidak tahu. Kalau as-sahwi dia tahu. Bahkan dia sudah, ini cuma begitu. Ada sesuatu akhirnya terlampaui dalam waktu sangat singkat. Jadi jelas frekuensi volume ketidaktahuannya, hilangnya itu pengetahuan tentang sesuatu itu sangat berat di al-ghafil, berbeda dengan as-sahwi. Makanya ketika kita melupakan satu kewajiban atau apalagi rukunnya sholat, kita menambahnya, lalu kita di sujud terakhir sebelum salam kita apa? Sujud sahwi, sujud apa namanya? Sujud sahwi kan? Sahwi. Asahi. Nah, iya, bukan sujud gafel, sujud gaflah. Atau bukan dia lupa, tetapi walakin yashu. Nah, dia malah lalai dalam menyebutkan aula yashu, atau dia bukan lalai, tetapi memang ada sesuatu sebab yang menyebabkannya untuk menyingkapnya. Artinya ada motivasi, ada sebabnya. Artinya bahaya kalau saya sebut bisa mencelakai orang, ya, Oke. bisa mencelakai orang. Karena tasawuf itu eh, ada kaidah itu likulli maqalin maqamuhu.
setiap perkataan itu ada semua tempatnya, ya. Tidak semua yang benar itu kita sampaikan karena siapa tahu tempat itu tidak relevan, gitu. Kalau tidak relevan, sesuatu yang benar itu bisa jadi menjadi mudarat. Ah, jadi mesti benar dan tepat. Sama seperti umpamanya jagung. Ya, jagung yang bulat itu jangan dikasih anak ayam karena bukan makamnya, ya toh. Walaupun jagung itu sendiri pada saatnya adalah bermanfaat kepada level tertentu yang sudah. Demikian juga ilmu ini. Lanjut. Fa- Fahadhihi khawasun hadal kitabi. Inilah keistimewaan-keistimewaan kitab ini. Ma'aqawnihi hawiyan lima jami'i hadhil ulumi. Sampingnya juga mencakup inti dari berbagai ilmu. Wa inna ma hamalani ala ta'sisil kitabi ala arba'in amrani. Nah, dan sungguhnya ini yang mendorongku untuk menyusun kitab ini berdasarkan 4 bagian. Amrani ada 2 hal. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, wa huwal ba'ithul asli, inilah pendorong utama. An hadha tertibah bahwasanya susunan seperti ini fi tahqiqi wa tafhimi, dalam analisis dan penjelasan, kad daruriye, seperti sesuatu yang niscaya. Bentar. Jadi kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan inilah keistimewaan atau kekhususan kitab ini yang mengandung pengetahuan yang samar, yang menyingkap tabirnya dan banyak dilupakan oleh pengarang-pengarang yang lainnya atau tidak menafsirkannya. Padahal ini menghimpun semua ilmu-ilmu zahir dan batin yang mendorong saya untuk memformat atau menyusun kitab ini berdasarkan dengan 4/4 adalah 2 hal, 2 alasan. 2 alasan. Kenapa itu 4/4? Nah, yang dimaksud 4/4 di sini apa? Rubul ibadat, gitu. Kemudian apa? Itu Al-adat. muamalat al-adat. Al-muamalah kan yang dari anal jawari wal muamalah, ya imma ibadah wa imma ada. Nah, wal jari alal batin, apakah ada juga begitu ibadah dan bukan, imma mamduhatun wa imma masmumatun. Jadi kenapa saya membagi 4/4? Nah, 4/4. Ada, coba kembali ke rubu'ul munjiyat, warubu'ul muhlikat, warubu'ul ibadat, warubu'ul adat. Nah, rubu'u, gitu. Jadi rubu'ul ibadat, warubu'ul adat itu huma tarji'an ila az-zawahir, ila zahir, gitu. Jadi yang ibadah itu adalah ibadah dan apa namanya? Ibadah dan adat itu adalah dan aktivitasnya jasmani kita. Nah, sedangkan batin 2 saja, imma al-mahmudat wa imma al mahmudat au Mazmumat. mahmud. Nah, di dalam bahasanya di sini apa, coba ke bawah, rubaul muhlik munjiat warubau warubaul munjiat, ya. Jadi 4/4 ya, 4/4 adalah 4/4 ini kembali kepada 2, yaitu zahir dan batin. Zahir dan batin itu yaitu imam muamal, yakni ibadatun wa adatun.
Adapun al-batin yaitu imma mahmudun wa imma mahmumun. Ya, lanjut kembali ke ini. Ya. Nah, dia tadi mengatakan kenapa Al-Ghazali dia bagi kitabnya itu. Pokoknya kitab ini Iyaluddin dia 4/4. Intinya 4/4 bagian itu. Seperempat ibadahnya, seperempat adatnya, seperempat apa al-muhlikat, seperempat ya al-munjiyat. Kenapa dia bagi begitu? Ah, dia mengatakan ada dua hal menjadi pendorong atau faktor motivasi saya untuk menyusun kitab ini berdasarkan 4/4. Apa itu 4/4 atau arba'in? Empat, empat, 4/4. Ya tak? Ah, Iya, Bu. ahaduhuma wal ba'isul asli. Salah satunya adalah faktor yang paling utama. Ya, coba baca. Ya baca Al-Qari. Ahaduhuma. Saudara Cuncun. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, wahual ba'ithul asli, ialah faktor utama. Anna hadat tartiba, bahwa cek cek ada suaraku. Iya, iya, Bentar, sudah. bentar. Oh, ya, ya. Ya, ya. Hmm. Anna hadat tartiba, bahwasanya susunan seperti ini fit tahqiqi, dalam penguatan wat tafhimi dan penjelasan kad daruriye, seperti sesuatu yang niscaya. Li'annal ilma, karena Apa yang dimaksud sungguhnya dengan ad-daruri di sini? Sangat penting, Bung. Ah, Sangat penting. jadi al-ilmu min haitsu usulihi yang qasimu ila kismaini imma daruriyun wa imma kasbiyun. Kasbiyun yani nazari. Ad-daruriyat ويتفق يتفق عليه كل الخلق كل الناس يتفقون عليه ده ضروريات مثلا seperti api itu panas. Hah? Ini tidak butuh ilmu, tidak butuh sekolah ya. Es itu dingin ya toh? Itu disebut dengan daruriyat ya, daruriyat. Tidak butuh dalil. Ah, ada anak berarti ada bapaknya, ada orang tuanya, itu tidak butuh dalil. Yani ad-daruri la yahtaju ila iqamati burhanin. Nah, sedangkan selain ad-daruri ada namanya ilmu kasbi, an-nazari. Ya, dia tidak diketahui kecuali yang mempelajarinya, kecuali yang seperti umpamanya ilmu hadis ini, ya, bukan darurat, ilmu daruri. Jadi ini anhas susunan ini di dalam pengujian, di dalam pemahaman seperti daruri atau adalah daruri di sini pembagian dua ilmu. Li'annal ilma alladhi yatawajjahu bihi ilal akhirah, karena ilmu yang dengannya menyampaikan kepada kebahagiaan ke akhirat, yang qasimu ila ilmi muamalati wa ilmi mukasyafah. Terbagi kepada ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Wa anni wa anni bi ilmi mukasyafah ma yatlu minhu ma'lum ma yatlubu minhu kashful ma'lumi faqat, yaitu tujuannya untuk meningkat pengetahuan itu saja, sedangkan yang dimaksud dengan ilmu muamalah yang bertujuan untuk meningkat, yang bertujuan untuk mengamalkan dan mengetahuinya. Itu tidak bisa salat kalau tidak mengetahui caranya.
Nah, itu ilmu muamalah. Sedangkan mukasyafah mengetahuinya saja. Yang disebut dengan ilmu mukasyaf di sini disebut dengan ilmu batin. Nah, ilmu mukasyaf disebut dengan ilmu batin. Dan akan ada penjelasannya. Sedangkan kitab ini wa'ani bi ilmi muamalati ma yatlubu minhu ma'al kasfi al amalu bih. Minal yang dimaksud adalah ilmu muamalah yaitu al ma'murat wal manhiyat. Itu yang dimaksud ilmu muamalah. Nah, karena ini tubuh, ini semua yang ada dalam diri kita ini, anggota tubuh kita ini mesti bergerak, beraktivitas berdasarkan undang-undang yang disebutkan dalam syariat itu yang tidak keluar dari dua pokok, yaitu perintah itu iman. Iman dia mengatakan lakukan, iman dia mengatakan jangan lakukan, disebut dengan al-ma'murat, disebut dengan sebaliknya disebut dengan al-manhiyat. Kalau ada mengatakan lakukan dengan penegasan, dengan ancaman, siapa yang melakukannya dia mendapatkan pahala dan meninggalkannya akan mendapatkan sanksi, maka di dalam ilmu syariat disebut dengan apa? Disebut dengan wajib. Ya toh? Kalau ada perintah tetapi penegasannya tidak terlalu, artinya orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya dia tidak mendapatkan dosa, mendapatkan saksi. Berbeda dengan yang pertama, disebut dengan sunnah atau manduh. Dua saja, lakukan dan jangan lakukan. Kalau ada mengatakan jangan lakukan, tetapi larangan itu ada penegasan dan ada ancaman bagi yang melakukannya, maka disebut dengan haram. Melaksanakannya mendapatkan ganjaran, ya, sedangkan meninggalkannya mendapatkan pahala. Kalau ada larangan tidak terlalu menegaskan, tetapi orang yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang melakukannya tidak mendapatkan sanksi, disebut dengan apa? Disebut dengan Makruh. al-makruhat, al-mubah, al-makruhat, sorry. Syariat yang tidak ada dalam dua domain ini, tidak ada larangan, tidak ada juga perintah. Disebut dengan apa? Al-mubah. Disebut. Tetapi jadi yang terbanyak di dalam Islam itu adalah mubah. Nah, jauh lebih banyak. Bayangkan kalau apa namanya, coba bandingkan kalau saja semua mau ditulis tentang larangan dan haram itu, kitab Al-Quran itu cuma berapa saja ya. Coba yang kalau mau ditulis semua, wah kita butuh jutaan halaman ya. Jadi dalam agama itu mubah jauh lebih luas. Tapi tidak ada yang mubah yang mengantar kepada yang apa namanya, mendekatkan kepada tujuan daripada apa maqasidus al-kulliyatul kubra atau al-kulliyatul khamsa, kecuali mubah itu naik ke level pertama dia menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi apa, jadi dia mubah tetapi dia bisa menempati 4 hukum, dia bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi sunnah. Itu karena itu dalam Al-Quran pamannya kulu washrabu, apakah kulu washrabu di sini perintah atau wajib? Kalau tidak makan Anda berdosa. Pada konteks tertentu Anda bisa berdosa kalau tidak makan. Nah, boleh. Dia bisa makan. Kalau umpamanya, karena kenapa? Karena kewajiban agama untuk menjaga jasmani kita. Gitu. Kenapa tidak mau makan? Saya tidak mau makan sampai lamaran saya diterima. Nah, itu namanya mengharamkan sesuatu yang halal. Itu bisa menjadi haram. Jadi sesuatu yang mubah bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram,
bisa menjadi. Demikian juga halnya yang wajib bisa, yang haram bisa menjadi wajib. Jadi, tetapi pokok dasarnya itu dua saja, yaitu ilmu muamalah hanya dua, yaitu terdiri dari al-ma'murat wal manhiyat. Ya, lanjut. Wal Wal maqsudu maqsudu. min had Hmm, wal ya, maqsudu min hadzal kitabi, dan maksud dari kitab ini ilmu muamalah, ilmu muamalah saja. Duna ilmu mukasyafah, bukan ilmu mukasyafah. Allati la rukhsata fi ibda'ihal kutub. Eh, yang tidak dibolehkan untuk dijadikan bahan penulisan dalam kitab. Wa in kanat hiya ghayata maqsidin talibina, meskipun itu sebenarnya merupakan tujuan akhir para penuntut ilmu, wa matmahan nadaril siddiqina, dan puncak pandang atau cita tertinggi para siddiqin, wa ilmu muamalati tariqun ilaih, dan ilmu muamalah adalah jalan menuju ilmu tersebut atau ilmu mukasyafah. nah, Walakin ya. Terus, akan tetapi lam yatakallamil anbiya salawatullahi alaihim ma'al khalqi, semoga Allah merahmat mereka atas mereka, ma'al khalqi bersama ciptaannya, illa fi ilmi tariqi, tidak tidak bersifat kepada manusia kecuali dalam ilmu mengenai jalan, wal irsyadi ilaihi, dan bimbingan kepadanya. Wa amma ilmu mukasyafah, adapun ilmu mukasyafah, falam yatakallamu fihi, mereka tidak membicarakan dalamnya fihi illa kecuali birramzi wal imai, dengan isyarat, perumpamaan, ala sabilit tamsili wal ijmali, terhadap ala sabilit tamsil dan perumpamaan, dan secara global, secara umum. ya, baik, baik. Lihat, Ihya Ulumuddin atau Al-Musannif rahimahullah, Imam Al-Ghazali mengatakan dengan jelas bahwa tujuan pokok kitab ini adalah ilmu muamalah saja. Ilmu muamalah saja. Tetapi walaupun beliau sudah sudah mengatakan bahwa tidak ada ilmu mukasyafah, ilmu muamalah saja, tidak bisa dihindari. Iya, Ulumuddin berbicara tentang ilmu mukasyafah walaupun tidak dalam. Kenapa? Karena dia sudah membagi kitabnya empat, yaitu ada Rubu'ul Muhlikat, Rubu'ul Munjiyat, itu berhubungan semua hati, al-batin, hati, jiwa, dan ruh, itu pasti berhubungan dengan mukasyafah. Tetapi memang Imam Al-Ghazali dia tidak mengungkap banyak hal. Dia tidak mengungkap banyak hal karena apa namanya, seperti yang dikatakan tidak boleh ya me, tidak boleh membukanya dalam kitab ini lifaqdir riwayat tasrihan, karena tidak ada suatu riwayat dengan terang. Nah, akan tetapi itu yang datang di dalam riwayat-riwayat itu apa namanya, hanya secara talwi, secara isyarat saja. Sebenarnya kalau kita tahu, saya berpendapat begini, dan bukan pendapat ya, itu adalah pemahaman yang kita baca dari ulama-ulama, bahwa sebenarnya di dalam setiap firman Allah Subhanahu wa taala itu, bahkan di alam semesta ini, rahasia rahasia itu rahasia itu yang kita tidak tahu itu adalah banyak.
Coba saya kasih contoh. Kita saja, karena waktu kita kecil ya, 5 tahun itu concern kita itu, atensi kita itu hanya fokus membeli permen, bahkan hayalan kita ke sana saja ya. Kita mana bisa pikir, kenapa sih orang itu pulang pergi bekerja dan sebagainya? Karena tingkat logika kita belum sampai ke sana. Nah, nanti kemudian ketika kita menanjak umur 40, banyak hal-hal perintah di waktu kecil yang kita tidak paham, baru kita paham. Gitu. Kita sering, pergilah, itu kan belum waktu kita kecil, sekolah lah. Sekolah, kita diperintahkan semua orang itu sekolah, bahkan kita dipukul. Kita marah, terus orang tua marah sama saya. Kita tidak paham. Demikian juga syariat. Ya, ilmu muamalahnya itu kita disuruh melakukan zahir ini. Padahal, andaikan nanti kita temukan itu manfaat mukasyafahnya, buahnya, wah, ternyata dulu orang tua saya, ibu bapak saya memukul saya kalau nggak sekolah. Wah, saya jadi orang hebat sekarang 50 tahun kemudian. Karena itu kan, ya toh. Ketika kita belum paham, eh, karena kita belum paham, akhirnya orang tua kita, bagaimana kita melakukan sesuatu itu dengan semangat. Makanya dia memberikan kita, kalau kamu ranking 1, saya belikan sepeda. Gitu? Maka kita belajar sungguh-sungguh, ya. Walaupun sebenarnya yang ada dalam yang kita, hobi kita, kesenangan dan kecintaan kita itu main ya. Andaikan kita dikasih waktu untuk main, dibebaskan, mungkin 24 jam kita main terus, main mobil-mobilan. Lalu kemudian kita melakukan sesuatu tanpa rasa paham tentang itu, hanya menginginkan saja sepeda itu, dapatlah sepeda. Kemudian 30 tahun kemudian kita menjadi orang sukses dan orang hebat. Apakah masih kita menginginkan sepeda itu? Tentu tidak, ya, tentu tidak. Jadi demikian agama mengajarkan kita melakukan rutinitas, sholat 5 waktu. Anggaplah kita malas ya, karena kita itu manusia kulikal insan ajula. Kita itu suka instan-instan. Nah, kita suka yang instan-instan, yang manfaatnya atau hasilnya bisa dilihat langsung. Wah, kalau saya pergi ceramah, berpidato, saya dapat amplop, ya kan? Iya, kita suka begitu. Seperti halnya anak kecil yang rajin belajar untuk ingin mendapatkan sepeda. Apakah orang tua itu salah? Tidak salah. Apakah syariat salah? Tidak salah. Dia menyesuaikan kita agar kita sampai kepada itu, kemudian naik ke level spiritual yang dewasa. Maka ketika kita mencapai spiritual kedewasaan, walaupun tidak ada perintah tentang sesuatu itu, kita akan melakukannya karena kita sudah mendapatkan manfaatnya. Ya toh? Sama seperti halnya ketika kita masih kecil, kita rajin belajar untuk mendapatkan sepeda. Tapi ketika dia menjadi atau menjadi gubernur umpamanya 50 tahun kemudian, apakah masih menginginkan sepeda itu? Tidak. Apakah dia menuntut bahwa saya rajin dulu belajar waktu SD untuk mendapatkan sepeda? Apakah itu? Tentu saja tidak. Itulah tadi, itu adalah ilmu muamalah. Ilmu mukasyafah ditentukan oleh bagaimana kita mencapai, menjajaki, bisa nggak naik kita ke level kedewasaan spiritual, kedewasaan batin. Karena kalau orang dewasa, kenapa orang dewasa disebut dewasa? Karena dia sudah bertanggung jawab. Dia sudah mengetahui namanya dampak risiko. Kalau saya bermalas-malasan, siapa yang menghidupi keluarga saya? Maka dia bekerja keras. Jadi, sedangkan orang yang spiritualnya sudah dewasa, bukan saja manfaat materi yang dia bisa lihat, tapi dia bisa melihat dampak dengan unlimited. Dia melihat ke alam akhirat. Ya, itu kedewasaan spiritual. Jadi kedewasaan akal, ada kedewasaan akal. Semua kita sepakat, ya. Kita ingin rumah yang bagus, kita bekerja keras, kita ingin punya jabatan, kita ingin, itu adalah kedewasaan logika, tapi belum tentu
kedewasaan spiritual. Kedewasaan spiritual itu jangkauan penglihatannya jauh sudah menyeberang di alam dunia ini. Dia melihat manfaat. Karena itu Rasulullah SAW yang paling sempurna. Karena Rasulullah dia meninggalkan apa-apa pun dari segi materi kecuali sudah dikirim ke akhirat semua. Nah, kalau kita Rasulullah SAW pernah nggak dengar hadisnya apa yang ditinggalkan Rasulullah ketika dia meninggal dunia? Apa yang ada dalam apa yang ada di dalam rumah Rasulullah SAW ketika dia meninggal dunia? Tidak ada, tidak ada. Kenapa? Karena Rasulullah melihat manfaat abadi. Ya, sama dengan kita ini, sama dengan kita ini. Kita itu karena punya kedewasaan yang tinggi, kita membuat satu perkumpulan untuk mengikuti pengajian. Padahal di sini tidak ada dampak yang nyata yang Anda dapatkan. Anda tidak mendapatkan ide dari saya yang mempengaruhi ijazah Anda. Ya toh? Kalaupun Anda bisa menjawab soal karena pengajian ini, kan itu tidak direct, langsung bisa didapatkan toh. Nah, jadi itulah bedanya. Kan? Jadi semakin jauh cara pandang kita itu, semakin luas gerakan kita, semakin besar hasil yang kita peroleh. Coba bayangkan orang yang belajar untuk ujian, berapa ilmu yang didapat. Ya, Anda ini berada jauh lebih tinggi levelnya daripada orang yang belajar untuk formal saja. Ya kan, tidak ada kewajiban Anda untuk hadir di sini. Mau hadir atau tidak hadir, saya tidak tahu. Berbeda kalau di sekolah. Ada mudarat yang kita dapat, gitu. Paling tidak ada di absen, alfa. Nah itu walaupun huruf tetapi menghukum itu juga tidak enak melihat alfa itu, gitu. Kalau melihat lagi teman-teman titik-titik semua. Saya dulu sekolah, tahu waktu saya sekolah di Alia itu, saya pernah dikeluarkan karena biasa saya 2 minggu alfa, belum pernah hadir, sakit lagi. Sudah sakit lagi, izin lagi, kenapa bisa begitu? Marah almarhum guru tak. Kan? Jadi Anda ini berada di level, saya kira, apa tujuan Anda mengikuti pelajaran sama saya? Ya toh? Kan tidak ada secara direct ya. Berarti Anda punya pikiran, punya pandangan lebih jauh ke depan. Saya ingin memperluas ilmu, paling tidak begitu. Ya toh? Walaupun itu bisa saja lebih sempit toh. Karena saya memperluas ilmu, perluas ilmu saya bisa dikatakan ulama. Dengan orang mengenal saya ulama, saya mendapatkan popularitas saya akan berpotensi mendapatkan jabatan, dengan jabatan saya punya pengaruh, dengan pengaruh datanglah materi. Itu pun juga pandangannya masih sempit, ya, ketimbang orang yang berpandangan lillahi ta'ala. Tapi kan susah. Kita ini masih ibaratnya secara spiritual kita masih bayi, ya, masih anak kecil, butuh pancingan-pancingan. Nah, terkadang kita harus memancing, wah saya nanti jadi ulama, jadi hebat. Ya, ya bagus itu. Nanti berusaha dinetralkan, jangan dipakai terus itu motivasi itu. Karena itu motivasi untuk mendapatkan jalan ini bisa menjadi pembawa masuk neraka juga. Mencari ilmu untuk mencari dunia. Semestinya itu ilmu didapat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu? Tapi tidak bisa kita full. Kita ini hidup, kaki kita menginjak di bumi. Nah, jadi netral-netral saja supaya itu motivasi duniawi mendorong kita. Jadi terkadang satu dosa itu bisa ada menjadi pahala. Jadi jangan pakai seperti umpamanya, janganlah ada istilahnya itu, ada itu di apa ya? Ya Allah, janganlah jadikan aku orang kaya. Nanti kalau jadi aku orang kaya katanya, nanti saya banyak harta, saya sombong. Nanti kalau saya sombong, saya masuk neraka. Ini kan salah juga ini. Gitu. Karena harta itu bisa menyebabkan kita masuk neraka, bisa juga masuk surga.
Ya toh? Demikian juga ilmu. Jadi kita kembali ke mana? Walaupun tujuannya Imam Al-Ghazali, tapi lihat nanti di sini. Lihat nanti di sini. Walaupun dia mengatakan tidak, bukan domainnya kita menyebut ilmu mukasyafah di sini. Tapi kalau Anda membuka hati, Anda akan mendapatkan sentuhan-sentuhan mukasyafahnya ya ulumuddin. Dengan perumpamaan-perumpamaannya, pendekatan-pendekatannya. Itu luar biasa itu ya. Salah satu contoh ya, saya sangat sama ya ulumuddin. Ini contohnya, orang yang bermakrifat kepada Allah. Nah, dulu kan saya bertanya, ada sufi juga tidak belajar juga ilmu, tidak luas ilmu, tapi dia juga sufi, dia juga ini kan. Jadi kemudian saya mendapatkan perbandingan itu. Contoh, Imam Al-Ghazali memberikan contoh. Itulah kemudian nanti ketika masuk itu bab pertama yang ada adalah fadilatul ilmi ya. Orang berilmu itu diangkat derajatnya lebih tinggi. Yarfa'ullahu allatsina amanu minkum wallatsina utul ilma darajat. Orang beriman iya derajatnya tinggi, tapi orang yang berilmu, contoh umpamanya, orang yang wali, contoh, wali berzikir kepada Allah, tapi pengetahuannya di dalam agama tidak banyak. Ketimbang wali yang ahli tafsir, ahli hadis, itu ahli fikih, ahli usul fikih dan sebagainya beda. Bagaimana perbedaannya? Seperti contohnya perbedaan saya, umpamanya seperti Muhammad. Ya. Contoh pemanya. Derajat saya itu kita sama-sama mengenal umpamanya Menteri Agama, yaitu Profesor Nasruddin Umar, sering ketemu. Tapi perbedaannya dia mengetahui saja, dia mengetahui saja, dan dia mengetahui kekuasaannya, kewenangannya. Kalau di tangan selesai sudah barang, ya. Kekuasaannya, ilmunya, baiknya dan sebagainya. Tetapi saya yang mengetahui juga berbeda karena bukan saja sosoknya beliau, saya mengetahui mobilnya, saya mengetahui istrinya, anaknya, rumahnya berapa, saya sering datang ke rumahnya. Seperti itulah kemudian, mana kira-kira kualitas kedekatannya lebih tinggi daripada saya dengan Muhammad? Tentu saya. Ya toh, saya menikmati pengenalan saya dengan mobilnya, saya menikmati. Nah, itulah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu saya mendapatkan perbedaan itu, kok ada orang yang sufi juga ya tapi tidak sekolah. Hah? Jadi eh, karena semua hal-hal yang ada di dunia ini adalah dalilun alal khaliqihi. Semua yang ada di alam semesta ini adalah petunjuk kepada sang penciptanya. Berarti semakin banyak kita kenal makhluk-makhluk apa saja di dunia ini, semakin kuat dari kita kepada penciptanya. Semakin kuat dari kita kepada penciptanya adalah semakin berpotensi kita semakin dekat. Sama dengan umpamanya saya mengenal istrinya, saya mengenal ininya, bisa saja dia marah menterinya, tetapi istrinya jangan aku marahi Salahuddin, dia baik. Ada yang bisa begitu juga dengan kita. Lanjut. Wa in kanat hiya ghayata maqsadit talibin. Jadi dia tidak disebutkan ilmu mukasyafah di sini. Ah, tidak disebutkan ilmu mukasyafah di sini. Padahal itu adalah tujuan akhir semua pencari Tuhan. Dan ambisi hati semua orang-orang siddiq. Ya. Wa ilmul muamalati tariqun ilaihi. Ilmu muamalah itu adalah jalan menuju ke sana. Jadi muamalah itu baru jalan, ya, baru jalannya. Termasuk ini muamalah di sini apa? Ibadah, adat-adat. Walakin lam yatakallamul anbiya'u salawatullahi alaihim al khalqi illa fi ilmi tariqi wal irsyad. Tetapi para nabi yang dirahmati Allah semua tidak ada berbicara kepada makhluk
kecuali tentang ilmu jalan dan ilmu pembimbingan saja. Amma ilmu mukasyafati, adapun ilmu mukasyafah, tidak usah terjemahkan mukasyafah karena sudah menjadi istilah. Falam yatakallamu fihi illa birramsi wal ima. Mereka tidak berbicara tentang mukasyafah kecuali sesuai dengan simbol dan isyarat saja. Ala sabilit tamsil wal ijmal, dengan melalui perumpamaan dan secara umum. Alama ilman minhu, karena mereka mengetahui bikusuri afhamil khalqi alal ihtimal, karena keterbatasan pemahaman manusia untuk memahaminya. Wal ulama'u warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi, famalahum sabilun ilal aduli an nahji ta'assi wal iktida. Tidak ada alasan apapun untuk menyimpan dari cara meneladani dan mengikuti. Kita mesti mengikuti Rasulullah, para nabi. Wah, sekarang ini saya lihat lebih banyak berbicara tentang tasawuf, lebih banyak bicara daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya toh? Thumma inna ilmal muamalati, kemudian ilmu muamalah itu yang qasim ila ilmin zahirin, terbagi kepada ilmu zahir wa ilmi akni amal jawari, adalah amal-amal jasmani, wa ila ilmin batinin, dan terbagi kepada ilmu batin akni, yang dimaksud adalah bi amalil qulub. Jadi sebelum ilmu mukasyafah adalah apa? Mukasyafah amalul qulub adalah pinggirannya ilmu mukasyafah. Walaupun dia kita kategorikan sebagai ilmu muamalah, tetapi pinggirannya ilmu mukasyafah. Jadi ibadah dan tradisi. Di sini kita baca ya. Semua Al-Quran itu, semua ayat Al-Quran itu adalah sunnah. Kalau Anda memahami ayat satu, Terputus-putus suara tahu. Jaringanku jelek. Oh, cek cek. Jaringan ini berdarah. Jaringannya kurang mungkin itu. Ah, kira jaringanku jelek di sini. Oke. Tapi guru tabung minta. ini Saya satu pun contoh. terputus lah di suara tahu. Ya, ini kan semua alam semesta adalah satu kesatuan yang tidak terpisah sama, seperti tubuh. Kalau Anda tidak punya pandangan tauhid, satu kesatuan yang tunggal, kita akan susah memahami Al-Quran. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Umpamanya, Anda belum pernah menemukan, Anda belum pernah melihat manusia. Taruhlah kita bukan manusia. Saya kasih contoh. Anda tidak pernah seumur hidup melihat manusia satupun. Lalu Anda mendapatkan sepotong jari. Nah, di tengah jalan. Anda mau katakan apa? Gitu. Berbeda
Ketika Anda sudah melihat manusia utuh, sudah melihat semua. Ketika menemukan satu jari, satu sepotong jari di tengah, Anda bisa menebak dan mengetahui. Nah, jadi kunci memahami Al-Quran, ada ini juga saya hubungan dengan mukasyafah nanti, adalah pahami ayat pertama yang paling pertama turun dari Al-Quran. Ya, apa ayat pertama yang paling turun dalam Al-Quran? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lihat alam ini satu kesatuan. Sehingga dengan pandangan konsep yang universal itu, Al-Quran ayat apapun Anda bisa rangkai maknanya antara ayat pertama dan ayat paling terakhir. Karena semua itu satu rangkaian, satu DNA yang urat nadinya ter apa tersambung satu sama lain di dalam, ya. Maka itu untuk memahami Al-Quran ini tadi adalah konsep memahami Al-Quran adalah itu juga adalah pemahaman universal melihat alam semesta ini. Selama Anda melihat alam ini tersekat-sekat, termasuk tersekat-sekat itu secara spiritual, Anda membenci orang kafir karena kekafirannya, Anda tidak, itu juga sekat-sekatan itu, ya. Karena kita melihat semua alam semesta ini, semua adalah tajalli perwujudan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah terkoneksi dengan rahmat Tuhan. Jadi jangan pernah mensekat-sekat, karena itu satu kesatuan. Dengan pandangan itu, Anda mudah memahami, mendekatkan diri kepada pemahaman kepada Al-Quran. Dan inilah yang saya rekomendasikan. Anda memahami dengan baik 20% saja Ihya Ulumuddin, Anda akan punya tingkat kacamata spiritual memahami Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Minggu depan kita akan sambung, ya. Bagaimana? Sekarang sudah ujian semua kan? Sudah selesai, Bu. Oke. Berarti Alhamdulillah. kembali normal, ya. Minggu depan kita sambung. Saya anu lagi, ya. Apa namanya? Kan banyak jadwal juga masuk. Kita Jumat, ya, Jumat subuh, ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Subuh Iya, dan Bu. hari malam Rabu, malam ini. Iya, Bu. Ya, Malam Rabu. oke. Baik. Semoga kalian bisa konsisten, ya. Sebenarnya saya mau kita ada grup. Jadi tidak terlepas nanti itu pertemuan, kita tetap menjalani apa cita-cita hidup kita. Kita tidak mau artinya ini ada halakah, tidak ada niat untuk mengakhirinya. Iya, Ya Bu. toh? Tidak ada niat, Sampai tidak ada ada cucu, niat Bu. mengakhirinya, kan? Kalau ada yang mau mati, mati saja. Tidak ada eh, tidak ada niat untuk mengakhirinya. Ya. Kalau ada Iya, mau Bu. menikah, menikah saja, ya toh. Begitulah orang datang dan pergi, tapi hidup tetap berlanjut. Hal kayak ini Iya. tetap berlanjut, insya Allah. Kita mau Amin. sudah jadi dokter, jadi profesor, itu kan urusan lain, ya. Jadi Amin, Bu. apa namanya? Saya juga, ya, bagian daripada melaksanakan kewajiban saya, karena belum tentu yang saya ajar di kuliah adalah bisa mentransfer apa yang saya paham. Jadi ilmu harus disebar di mana saja. Dan saya kira teman-teman adalah ujian bagi Anda tentang karena tidak ada kewajiban dan hak di sini, kecuali adalah itu di hati Anda dengan Tuhan, ya. Anda mau hadir tidak hadir saya tidak tahu. Tidak ada rasa berat sama saya. Saya itu satu orang pun saya ini satu orang, jadi saya mau salah satu yang ter apa namanya itu satu hal kecil tetapi bisa merubah segala-galanya dalam hidup kita adalah eh, komitmen dengan waktu, ya. Eh, saya pernah dulu ada
ada musyrif saya di master namanya Syekh Abdurrahman Uwais ya. Saya pernah terlambat setengah jam. Waktu itu dia musyrif saya. Pada saat itu saya sampaikan, insya Allah Prof, saya tidak akan terlambat lagi kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Dan Alhamdulillah, saya berusaha cuma susah menyesuaikan diri di Indonesia. Susah sekali. Terlambat setengah sejam itu biasa-biasa saja orang. Ilmu karet tuh. Dia biasa-biasa saja. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa rasa ini. Maka ini adalah kita jangan terpengaruh dengan wah begini semua enggak. Kalau jam 5 ya jam 5. Kecuali pokoknya saya ada halangan saya akan memberi. Jadi jam 1.00 kita masuk. Kenapa? Komitmen dan konsisten kita itu melatih dari kecil-kecil ini kita akan mampu untuk melakukan yang besar. Jadi jangan Anda percaya diri bahwa Anda akan merubah sesuatu yang besar tanpa merubah sesuatu hal kecil-kecil. Pokoknya jam 7.00 saya mesti hadir. Gitu. Saya biasanya sudah stay. Kalau saya terlambat, saya sampaikan ya. Karena begini, kalau umpamanya saya duluan, lalu Anda belakangan, Anda ada rasa menyepelekan ilmu, bukan menyepelekan saya. Rasa menyepelekan ilmu itu bisa menjadi hijab, ya, bisa menjadi hijab terhadap ilmu itu sendiri, gitu. Jadi Iya, Bung. jangan pernah. Ini saya maklumi saja kita berada di Indonesia itu apa komitmen waktu kita sangat rendah sekali. Karena itu dari kurikulum kita itu tidak ada bisa melahirkan ilmuwan yang menjadi ilmuwan representasi dunia. Semua yang menjadi ilmuwan Indonesia ini adalah produk, hampir semua produk dari luar, ya. Karena itu salah satunya. Jadi dari cara kita menghormati komitmen terhadap waktu itu, jangan heran loh, barcode alam semesta ini tidak pernah 24 jam itu terekam semua. Ya, absen di kelas itu hanya merekam 1 detik dalam kehidupan kita. Jadi saya kira itu saja artinya kita belajar ya. Saya juga belajar tentunya karena saya tidak konsisten juga 100%. Kadang karena ya maklum. Bukan berarti karena Anda gratis, bukan. Ya, memang keinginan saya sendiri itu mau ada grup ini, bukan memang keinginan saya. Ya, jadi apapun sesibuk-sibuknya nanti kita harus tetap menghidupkan. Jadi Ustaz Muhammad sekarang sudah berapa orang yang hadir? Jadi saya kira sudah banyak ya. Sudah ada 10 kan? Iya, Bung. Eh, jangan terima dulu. Biar sedikit, biar satu, ya, biar satu. Biar ini saja. Kalau kita bisa konsisten dan komitmen. Saya kira demikian. Lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bung. Jazakallah. Ahsanal jaza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan siapa yang sebentar lihat jadwalnya. Insyaallah. Muhammad Sulfadli deh. Siapa? Ya, Sultan. Muhammad Sulfadli. Perempuan lagi. Zulfadli. Oh iya, Ada Perempuan lagi. mar'a deng, minal mar'a, minal nisa Alpi deng. ya. Alpi. Sesuai urutan di sini ya, sesuai urutan yang di grup. Kita tambah 1.000 deng. Apa? Pakai begitu komplek. Pokoknya pakai urutan yang di grup aja. Oh, kira acak ini. Tidak ada itu yang di grup itu yang di deskripsinya. Perhatikan ke deskripsinya. Pantas kenapa tiba-tiba langsung nama aku naik baca. Nama aku boleh. Itu kasihan Alfi, pokoknya Alfi nanti minggu depan Oh, hari Jumat. Dari tadi saya mau masuk itu, cuma terkendala Apa itu? di Zoom-nya. Deng, enggak bagus hidup. aja deng di mahat deng. Aduh. Teklur terus.
sambungkan bunuh mi di rekamannya wifi-nya Kiai. wifi-nya wifi-nya BLK. Ada Ji Ustaz Irwan di sini. Diganti sandinya deh. Diganti sandinya deh. Irwan, Pung, pilih sandi dulu. Oh, ada Pung. Oh, sorry Pung. spill dong. Rekamannya, cikan Mi. Berarti kami Apa? anunya apa namanya itu? Rekamannya. Gimana caranya? Siapa tadi yang hidupkan itu? Iya, Pung. Aduh. Gimana caranya itu? Pandet aku tidak.